Informasi baru kita sampaikan pada malam hari ini, mulai dari PT Taspen siap skema fully funded gantikan sistem lama. PNS siap terima dana pensiun lebih besar, angkanya bisa 1 miliar rupiah. Pensiunan siap-siap terkait dengan skema baru pensiunan PNS. Kemudian terkait dengan pencairan gaji K13. Berapa besaran, apakah sudah ada kenaikan gaji yang bakal dicairkan nantinya? Dan informasi terbaru dari Sri Mulyani, resmi ditekan Sri Mulyani siap-siap pencairan gaji K13. Nah, kita masuk dulu terhadap aturan yang telah ditekan oleh Sri Mulyani terkait dengan pencairan gaji K13 bagi pensiunan PNS di tahun 2025. Faktor berikut ini akan menjadi penentu besaran yang bakal diterima. Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23 tahun 2025 yang mana di dalamnya mengatur tentang pencairan gaji K13, PNS, dan pensiunan. Gaji 13 sendiri diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para aparatur sipil negara atau ASN untuk negara selama ini. Pemerintah berharap melalui pencairan gaji tersebut bisa membantu meringankan beban para pensiunan PNS dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun gaji 13 diketahui akan cair mulai bulan Juni dan paling lambat Juli 2025 mendatang. Komponen yang mengikuti gaji 13 diantaranya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja bagi PNS aktif. Terdapat faktor yang menentukan besaran gaji tersebut, yakni golongan, jabatan, dan masa kerja tiap pensiunan PNS. Sehingga nantinya, tiap pensiunan akan menerima nominal yang bervariasi. Mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 yang sudah disesuaikan dengan kenaikan 12%, berikut besaran gaji pokok pensiunan yang siap dicairkan untuk gaji K13. Golongan 1 memiliki gaji terendah di angka 1.748.096, sedangkan untuk gaji pokok tertingginya golongan 1A mencapai 1.962.128, 1B mencapai 2.077.264, 1C mencapai 2.165.184, 1D mencapai 2.256.688. Sedangkan untuk golongan 2 memiliki gaji terendah di angka 1.748.096 dan tertinggi golongan 2A mencapai 2.833.824, 2B gaji pokoknya mencapai 2.953.776, 2C gaji pokok mencapai 3.078.656, 3D gaji pokok mencapai 3.208.800 rupiah. Sementara untuk golongan 3 memiliki gaji pokok terendah di angka 1.748.096, sedangkan tertingginya 3A mencapai 3.558.576, 3B mencapai 3.709.104, 3C mencapai 3.866.016 dan 3D mencapai 4.029.536. Sedangkan untuk golongan 4 memiliki gaji pokok terendah di angka 1.748.096, sedangkan tertingginya golongan 4A bisa mendapatkan gaji pokok hingga 4.200.000, 4B bisa mendapatkan gaji pokok hingga 4.377.744, 4C mendapatkan gaji pokok hingga 4.562.880, 4D mendapatkan gaji pokok hingga 4.755.856, dan 4E mendapatkan gaji pokok hingga 4.957.008 rupiah.
Gaji ke-13 diprediksi cair tepat pada momen ajaran baru anak sekolah. Dari situlah gaji ini diharapkan dapat membantu pensiunan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak atau cucu mereka. Meski begitu, pemerintah mengimbau agar para penerima gaji tersebut terus memantau informasi resmi dari instansi terkait. Itulah informasi terkait dengan Sri Mulyani yang telah menekan aturan terkait dengan pencairan gaji ke-13. Kemudian informasi kedua yaitu apakah ada kenaikan di tahun 2025 ini ya? Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang sudah bulan Mei dan bulan Juni nantinya, apakah gaji akan mengalami kenaikan di bulan Juni? Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS terakhir kali pada tahun 2024 lalu. Dan tahun 2025 ini belum ada kenaikan gaji apapun. Kalaupun ada, hingga saat ini masih belum diumumkan pemerintah. Kita masih menunggu arahan dari pemerintah ataupun Menteri Keuangan. Dan informasi terakhir yang siap-siap PT Taspen siap. Skema fully funded gantikan sistem lama. Para pensiunan siap menerima dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Reformasi besar dalam sistem dana pensiun PNS akhirnya mencapai babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyelesaikan rancangan perubahan skema pensiun baru dari sistem PSU Go menjadi skema fully funded. Langkah ini dipandang sebagai terobosan signifikan yang akan memberi keuntungan lebih besar bagi para pensiunan PNS, sekaligus mengurangi beban keuangan negara dalam jangka panjang. Saat ini pemerintah hanya menunggu penerbitan peraturan pemerintah untuk mulai mengimplementasikan sistem baru tersebut. Selama ini, skema pensiun PNS mengandalkan sistem PSU Go, di mana dana pensiun dibayarkan langsung oleh pemerintah dari APBN setiap tahunnya, tanpa adanya dana cadangan yang dialokasikan secara khusus. Sistem ini telah lama dikritik karena dinilai tidak berkelanjutan, terutama mengingat jumlah pensiunan yang terus bertambah. Di sisi lain, potongan iuran pensiun yang hanya sebesar 4,75% dari gaji pokok dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan masa pensiun yang layak. Dengan skema baru fully funded, kontribusi iuran pensiun akan dihitung dari total penghasilan, bukan hanya gaji pokok, dan akan disertai kontribusi dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Ini artinya para PNS akan memiliki tabungan pensiun yang lebih besar, karena dana yang dikumpulkan akan dikelola dalam suatu dana pensiun yang terpisah dari APBN. Sistem ini memungkinkan adanya akumulasi dana yang dapat diinvestasikan secara profesional, memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Kapan mulai diberlakukan? Mari kita tunggu informasi terbarunya dari pemerintah.